Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ar-rahimur rahman allamal Qur'an wa khalaqal insan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-khaliqu wal mannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mu'jizatu bil Qur'an. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila akhiriz zaman. Amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyabsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi fal yasil. Sadaqallahul azim. Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan Allah, puji syukurnya kita pada saat ini tentunya kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla, yang mana masih detik ini, saat ini kita terpelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan selalu pemeliharaan dari Allah ini sampai saat nanti, bahkan sampai ajal nanti, terutama pemeliharaan sehat walafiat iman kita, Islam kita. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan oleh Allah, masih berkenaan dengan silaturahim, terlebih-lebih kepada kedua orang tua kita, saudara sekandung kita. Salah satu penyebab panjang umur dan banyak rezeki yaitu silaturahim dan silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asarrahu ayyabsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
barang siapa yang ingin diperbanyak rezekinya oleh Allah, man asarrahu ayyabsatalahu rizkihi. Jadi barang siapa, kata Rasulullah, ingin diperluas rezekinya, diperbanyak rezekinya, dan juga wa ayyan sa'alahu, dan ingin diperpanjang umurnya, fi atharihi, maka lakukanlah fal yasil, maka lakukanlah, sambunglah silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi menyatakan bahwasanya silaturahim itu akan memperpanjang umur dan memperluas, memperbanyak rezeki. Bagaimana caranya? Tentunya kita ini perlu menselusuri, perlu ingin tahu bahwasanya silaturahim itu akan memperpanjang umur. Contoh, kita kalau saling berkunjung, saling silaturahim, sesaat kita sakit, karena kita sering bersilaturahim, sering berkunjung ke saudara-saudara kita. Kalau saudara kita sakit, kita sering menengok. Kalau saudara kita dalam keadaan kekurangan, kita sering tengok, sering kunjung, sering silaturahim, membantu, memberikan apa yang ia butuhkan. Pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan silaturahim itu akan memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Itu tadi, ketika kita sakit, tentunya saudara-saudara kita akan menjenguk kita. Tidak hanya sekedar menjenguk, melainkan kadangkala ada dukungan moral maupun materialnya, dukungan semangat hidup, dan ada doa. Dan itu sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Sesaat kita menjenguk orang yang sakit, setidak-tidaknya, kata Rasulullah, ucapkanlah doa semoga cepat sembuh. Itu doa, termasuk memberikan motivasi, dorongan hidup, semangat hidup. Dan itu pun juga hanya bukan doa saja, melainkan ada buah tangan. Itulah rezeki. Kadangkala juga ada bantuan berupa moral maupun material. Seperti barangkali ada bantuan uang. Sehingga disitulah didukung dengan adanya doa, bantuan moral maupun material, dan juga ada buah tangan, hidup kita tentunya semangat. Tentunya kita ini karena sering berkunjung, sering bersilaturahim, silaturahmi, tentunya saudara-saudara kita akan hadir. Saudara-saudara kita yang jauh di sana tentunya akan datang memberikan dukungan maupun doa. Disitulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas Rasulullah, man asyarahu ayyabsatalahu fi rizkihi, siapa orang yang ingin diperluas, diperbanyak rezekinya, dan juga wa ayyan sa'alahu fi atharihi, dan juga kalau ingin diperpanjang umurnya, falyasil, maka lakukanlah silaturahim.
Itu dalil yang Rasulullah sampaikan kepada kita, bahwasanya sangatlah besar manfaatnya bersilaturahmi dan bersilaturahim. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah juga sama, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum wa in tasilur rahimi mahabbatan fil ahli masratun fil mali mansa'atun fi athari. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ta'allamu min ansabikum, pelajarilah, selusurilah. Rasulullah mengatakan, amatilah, begitu, garis keturunanmu, artinya carilah, cari, kata Rasulullah. Ketahuilah siapa-siapa saja keturunan-keturunan dari ibu kita, keluarga-keluarga dari bapak kita, paman, bibi, kakek, nenek, cari. Jangan sampai keluarga-keluarga kita putus hubungan dengan kita. Ta'allamu min ansaikum, cari keluarga-keluarga garis keturunanmu, kata Rasulullah, ma tasiluna bihi arhamakum, siapa saja di antara kalian dan keluarga-keluarga kalian yang harus disambung oleh silaturahim, sambung dengan silaturahmi. Fa inna silaturahim mahabbatan fi ahli. Karena silaturahmi itu adalah penyebab cintanya dalam keluarga. Sudah tentu itu jelas. Keluarga kita cari sehingga kita kenal. Keluarga kita cari. Paman-paman kita, bibi-bibi kita cari. Maka itu akan menjadi kecintaannya keluarga-keluarga kita. Sudah tentu menyambung silaturahim itu merupakan satu keberkahan dalam hidup. Masratu fil mali, menambah harta. Sudah tentu, coba kita bayangkan, termasuk di bulan ini kita banyak rezeki-rezeki Allah ditebar luas oleh Allah kepada hamba-hamba yang suka bersilaturahim. Keluarga kita masih saat ini makanan-makanan masih melimpah ruah. Banyak di antara kita, keluarga-keluarga kita, 1 bulan ke depan ini makanan-makanan masih melimpah. Kenapa? Karena juga sama, kita juga suka dikunjungi oleh saudara kita. Dengan jelas buah tangan itu sudah pasti kalau di bulan-bulan ini. Demikian pula kita pun juga sama, hadir ke saudara-saudara kita,
kakak-kakak kita, adik-adik kita juga sama. Kita juga membawa buah tangan kasih sayang. Itulah sudah jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal seperti itu. Penyebab daripada silaturahim itu memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. 1 bulan ke depan kita itu tidak akan habis makanan-makanan kita. Tapi bayangkan kalau orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim, mereka juga sepi rezeki Allah. Seminggu, jangankan seminggu, 2 hari, 3 hari, 4 hari usai lebaran, makanan sudah habis. Jangankan untuk sirup, makanan ringan itu pun dibolak-balik habis. Sudah tidak tersisa sama sekali. Kenapa? Karena enggan bersilaturahmi, enggan bersilaturahim. Allah tidak akan tutup mata bagi seseorang yang suka menyambung silaturahim. Rezeki-rezeki yang Allah tebar luaskan ketika itu tidak akan habis. Rezeki-rezeki Allah tidak akan tutup mata bagi seseorang hamba yang telah menyebarluaskan rezekinya Allah. Bersilaturahim kepada keluarga dengan buah tangan kita bawa. 1 bulan seseorang datang sekali, 2 kali, 3 kali sampai berkali-kali, makanan itu akan menumpuk. Rezeki Allah. Pantas kalau Rasulullah mengatakan silaturahmi itu akan memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur. Seperti itulah yang disampaikan oleh Rasulullah, terbukti pada saat ini bagi orang-orang yang suka bersilaturahim. Terbukti. Tetapi bagi seorang yang enggan bersilaturahim, maka rezeki Allah tidak akan ada. Siapa yang mau datang? Siapa yang mau silaturahim? Siapa yang mau banyak rezeki kalau sendirinya tidak pernah keluar rumah, tidak pernah berkunjung, tidak pernah bersilaturahim? Itu sudah jelas Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan. Makna daripada silaturahim seperti itulah jelasnya yang kita rasakan pada saat ini. Tidak akan ada kesulitan ketika kita sakit, ketika mendapatkan musibah. Kita ini bicara kepada keluarga, memohon bantuan, yakin dengan seyakin-yakinnya keluarga kita akan memberikan pertolongan dan bantuan. Karena kita pun juga sama. Kita pun juga sama, silaturahim juga sering, membantu pun juga sering, sehingga orang lain pun tidak akan enggan. Maka itu yang disampaikan oleh Rasulullah, memperpanjang umur sudah tentu pasti. Wa man sa'atun fi atharihi, dan memperpanjang usia, kata Rasulullah. Ketika kita melihat saudara kita sakit, kita sudah tahu kondisinya, keberadaannya, maka kita datang. Yang kami sampaikan tadi, datangnya kita memberikan dukungan, motivasi hidup, moral maupun material, doa, dan juga tenaga, harta. Membantu cukup kita.
Satu orang membantu, bagaimana dengan 10 orang? Yakin selesai. Maka sehatlah keluarga kita. Alhamdulillah. Itu jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan terlebih-lebih kata Rasulullah kepada keluarga satu rahim sekandung memberikan satu pertolongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Imam Malik radhiyallahu an, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa 'ala dzil qurbati thnatan sadaqatun wasilatun. Bersedekah yang diberikan kepada orang-orang miskin itu bernilai sedekah. Bersedekah kepada orang-orang miskin bernilai sedekah. Tapi kata Rasulullah, wa 'ala dzil qurbati thnatani. Tetapi kalau diberikan sedekah itu kepada keluarga kita yang miskin, maka dia memperoleh 2 nilai kata Rasulullah. Apa? Sadaqatun wasilatun. Dia mendapatkan nilai sedekah dan juga bernilai menyambung silaturahim. Manfaatnya 2 manfaatnya. Jadi tidak sia-sia kita memberikan sedekah itu kepada keluarga kita. Jelas juga Rasulullah dan Allah pernah menyampaikan ketika Rasulullah kedatangan seorang dari kota Arab tersebut, Rasulullah, saya ini orang kaya. Yas'alunaka 'anil anfal. Orang tersebut nanya kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah saya ini orang kaya, melimpah ruah saya, kebun kurma hektaran, ternak unta, ternak kambing saya ribuan Rasulullah. Saya mau tanya kepada siapa saya Rasulullah? Saya mau berinfak, bersedekah. Yas'alunaka 'anil anfal. Rasulullah bingung. Maka Jibril datang menyampaikan ada 7 golongan dalam Al-Quran. Pertama kepada ibu bapakmu, lebih utama, dan ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu al miskin sadaqatun. Bersedekah kepada orang miskin bernilai sedekah, tetapi ala dzil qaryatis natan. Tetapi kata Rasulullah, kalau ke keluargamu mempunyai 2 pahala. Pertama bernilai sedekah, kedua bernilai silaturahim. Maka manfaatnya ada 2. Maka Rasulullah menyampaikan kepada sahabat yang bertanya itu, kepada ibu bapakmu. Ternyata ibu bapak saya sudah cukup Rasulullah. Kepada kakek nenekmu sudah cukup Rasulullah. Kalau punya mertua berarti ibu bapak mertua. Sudah cukup Rasulullah. Kepada bibi dan pamanmu sudah cukup Rasulullah, saya sudah sebarin semua. Akhirnya kepada kerabatmu. Kerabat
itu bisa sepupu, misanan. Sudah Rasulullah, maka kepada temanmu yang dekat. Baru terakhir fakir dan miskin, tetangga. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain juga menyatakan afdhalus shadaqatus sadaqatu ala dzirrahim kasyihi. Itu paling utama lagi kata Rasulullah. Kalau yang pertama lebih utama kepada orang-orang miskin bernilai sedekah, lebih utama lagi kepada keluarga yang miskin. Dan lebih utama lagi kata Rasulullah, afdhalus sadaqah as-sadaqatu ala dzirrahim sakhi kasihi. Paling utamanya bersedekah yaitu sedekah kepada keluarga, tapi bukan yang miskin. Juga iya, paling utamanya bersedekah, sedekah kepada keluarga yang miskin, dan keluarga yang miskin itu benci kepada kita. Tuh lebih baik lagi, lebih afdal lagi kata Rasulullah. Masya Allah. Kadangkala kita kalau punya keluarga yang benci sama kita, justru kita lewatin. Lebih baik kata Rasulullah, afdhalus sadaqah sadaqatu dzirrahim kasihi. Apakah ada di antara keluarga kita? Ada. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih utama lagi. Nah, barangkali itu saja Bapak Ustadz Abdullah undur diri dari ruangan Anda. Insya Allah esok kita sambung kembali melalui gelombang AM 855. Insya Allah esok akan mengudara kembali dengan satu tema silaturahim ini. Mudah-mudahan dalam silaturahim ini kita jangan sampai putus. Kalaulah kita melihat besarnya nilai yang kita keluarkan tidaklah sebanding dengan nilai keberkahan hidup dari Allah. Panjang umur, murah rezeki itu sudah ada jaminan dari Allah. Capek memang, tidak sedikit tenaga yang dikeluarkan, waktu juga yang dikorbankan, harta juga yang kita keluarkan tidak sedikit. Mudik itu mungkin melelahkan, tetapi karena ada keberkahan dari Allah, panjang umur, murah rezeki, yakin Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, barangkali itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya.